Dan kalau saya lihat ya, dengan kita punya greget yang berbeda, ya punya intention yang berbeda, punya attention juga yang berbeda, intensi dan atensi yang berbeda, itu memang beda segala-galanya, beda. Dan kita juga jadi kayak punya apa ya, target gitu loh. Daripada yang nggak ada targetnya, nggak punya targetnya, kosong dari target, itu termasuk target doa kan, target hajat, target masalah penyelesaiannya, target kemudian kesulitan dan jalan keluarnya, beda tuh, beda tuh. Jadi kita tuh kebawa nih afirmasinya, visualisasi, imajinasi, jadi kebawa. Ya, kalau saya pikir-pikir, kenapa orang yang wakiahan terus tiap hari dan dia berharap kaya, dia jadi kaya? Ya karena dia terus-menerus berpikir di energi kaya itu gitu. Dibanding ada orang yang ya gue sih terserah aja. Ya terserah juga gitu kan. Ada orang yang benar-benar muasain supaya anaknya tembus ke perguruan tinggi negeri, jadi ini jadi itu sesuai dengan cita-cita dia dan ibunya atau ayahnya gitu. Dan tembus itu, kenapa? Karena dia berada di frekuensi energi itu gitu. Ada orang yang kemudian punya kesulitan, punya problem, punya persoalan, punya penderitaan, punya beban-beban, punya utang-utang, tanggungan, punya penyakit. Terus dia bawa ke Allah. Terus itu pakai apa ya, tergantung dia senangnya apa ya, sukanya apa, bisanya apa gitu. Ya beda juga gitu. Kenapa dia ada di frekuensi permintaan itu? Iya, tetap beda. Beda. Dalam ngerjain amalan itu tetap beda nih kalau ada angka itu, yang angka itu banyak, nendang, menggelegar gitu. Misalkan kayak membaca wirid Bismillahirrahmanirrahim 786 kali misalkan. Setiap hari itu beda. Nah, dari mana tuh 786? 786 itu hisab jumalinya lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu hisab jumalinya, ini hisab klasik ya, itu 786 kali. Tentu beda. Ada yang baca misalkan Yasin sehari sekali, dengan yang ngamalin Yasin pagi sore siang malam, beda, tetap beda. Dan bisa disiasati sih gitu, bacanya nggak terlalu lama, tidak dilakuin ya, kayak wirid zikir baca Fatihah gitu kan. Nah, Al-Fatihah gimana sih? Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Kayak begitu. Beda tuh. Ada yang baca waqiah sehari sekali dengan yang baca waqiah pagi sore. Atau kemudian baca waqiahnya malah misalkan setiap habis asarnya 3 kali karena dia merasa masalahnya banyak, hajatnya gede, persoalannya juga besar, cita-cita dan impiannya tinggi, terus dia bacanya 3 kali. Bahkan ada yang baca 14 kali. Ya, sesuai misalkan dengan dauhnya Yai Thaifur Purworejo. Ada yang kemudian baca Al-Mulk sekali tiap malam. Tapi ada juga yang baca Al-Mulk 11 kali tiap malam. Karena pengen beda gitu. Beda juga, tetap beda, tetap beda. Tuh dawuhnya Syekh Usamah Makkah ya. Pada saat saya merekam ini di bulan April ini masih hidup beliau dan mendauhkan langsung pada saya, Masya Allah. 11 kali, tetap beda. Bahkan dari sisi niat, ada yang berniat pokoknya tiap hari saya mau baca 1 juz itu. Seumur hidup, wah beda lagi tuh. Beda lagi tuh, langsung di muka dapat zak gitu, seakan-akan dia baca setiap hari 1 juz sampai akhir hayatnya di muka. Ada yang bilang nggak akan meninggalkan Yasin tiap hari, itu juga di muka. Itu kekuatan niat, jumlahnya jumlah niat gitu, secara niat. Ada yang bilang saya pengen ngapalin Quran juz 30 aja deh, itu udah bagus banget. Tapi ada orang yang bilang saya mau ngapalin Quran 30 juz, Bismillah ya sehari seayat. Tapi karena udah kekuatan niat 30 juz, ditaruh di depan tuh pahalanya. Nah soal angka ini ada cerita tentang 1000 Yasin, 1000 waqiah. Masya Allah ya, luar biasa ini. Saya benar-benar udah suka geleng-geleng kepala sama orang-orang yang mampu melaksanakan.
nggak pakai digotong rame-rame, terus nggak pakai berlama-lama, pokoknya dikejar aja gitu, disiapin waktu, dipentingin waktu, diistimewain waktu, diutamain waktu, selesai 1000 Yasin, 1000 Waqiah. Bingung juga tuh saya sendiri tuh juga bingung tuh, hebat banget. Dan hasilnya emang lompatan buat dia. Saya gue dengernya tuh terkaget-kaget, bisa ya. Ada yang ngegotong nih dengan keluarganya, di misalnya ada 10, 1000 dibagi 10 kan 100, 100 kemudian dibagi 10 lagi, berarti sehari 10. Ya begitu tuh diajarin. Ya kalau diajarin langsung saja sih nggak ada, tapi kalau disuruh baca banyak kan ada, disuruh istiqomah kan juga ada gitu. Bukan kalau lebih baik sedikit tapi banyak istiqomah. Ya ini kan keadaan darurat ya kan, anggap kayak masuk ICU, ICCU, UGD kan perlu obat yang beda. Ya, ntar mau udah normal normalin semuanya gitu, bisa gitu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya selamat mendengarkan. Jadi membaca 1000 Yasin, 1000 Waqiah gitu ya, 1000 hizib-hizib apa gitu, itu ada pahala niat di awal yang sejak awal tuh dapat 1000 karena kita niatnya 1000. Beda sih, beda banget. Kayak orang beginilah, saya pengen sedekah seumur hidup ya, awal bulan sekian gitu, itu dia dapat di muka, seakan-akan dia sudah melakukan sampai seumur hidup dia, padahal umur dia juga nggak ada yang tahu kapan kan. Misalkan 1000 tiap hari satu, sebenarnya kan 3 tahun 1000 juga tuh. Tapi dia dapat di muka gitu. Apalagi yang emang niat ngabisin 1000 Yasin Waqiah itu misalkan dalam tempo sebulan gitu. Waduh, itu gregetnya pasti beda itu. Nah, bisa juga dengan cara apa? Tadi kan dengan niat tuh. Udah tuh dia dapat di muka dah. Pokoknya 1000 Yasin 1000 Waqiah. Targetnya 3 tahun, nanti bisa lebih cepat. Kalau sehari 2 kali setahun setengah. Kalau sehari 3 kali berarti setahun beres. Kalau sehari 6 kali kan berarti setengah tahun kira-kira begitu ya, dan seterusnya beres. Tapi dikejar gitu, dibikin report ya, dibikin catatan sendirilah. Hari ini udah habis berapa, besok udah habis berapa, lusa udah habis berapa, minggu ini kekejar berapa, bulan ini udah habis berapa, kekejar berapa, tinggal berapa. Nah itu kan berarti juga menunjukkan keseriusan kita. Kayak di depan pintu orang, salamnya nggak kedengeran, ketokan pintu nggak kedengeran, beda kan kalau janjian dulu. Ngetoknya juga yang semangat, gembira tapi tidak mengganggu gitu. Salamnya gue yang kenceng tapi tidak sakit, tidak menyakiti. Beda, tetap beda. Enggak sama yang nggak punya greget tuh nggak sama. Enggak sama. Walaupun juga ada yang menarik ya, ada ulama yang bilang justru ketika kita sholat, kita baca macam-macam, kita zikir wirid macam-macam, kita ibadah dan beramal soleh macam-macam, terus kita nggak punya kepengen apa-apa sama Allah dan nggak punya masalah apa-apa sama Allah, itu juga hebat banget, gila nggak? Dalam keadaan nggak punya masalah, nggak pengen apa-apa, terus kita tetap sholat, tetap ngaji, tetap baca ini baca itu, tetap melakukan kebaikan ini kebaikan itu, tetap menjadi orang baik, nah, itu hebat sekali. Tapi tetap jangan lupa, yang ini juga yang kita lagi bicara ini hebat benar gitu. Hebat benar, 1000 juta. Nah, tadi kekuatan niat. Yang kedua kemudian gotong rame-rame, itu ajak 5 orang, 10 orang, ajak santri, ajak murid, ajak mahasiswa-mahasiswi, ajak teman-teman sekosan, teman-teman satu divisi di kantor, teman-teman di kontrakan, ajak siapa tetangga yang bisa diajak, beda loh. Jadi kekuatan niat ya. Kemudian lewat ngajak orang-orang sehingga pahalanya kita dapat dan mereka dapat tanpa ngurangin pahala siapapun, dan dihitungnya gotongan rame-rame patungan. Kemudian yang berikutnya dibaca di dalam sholat. Sholatnya aja tuh yang dibaca tuh Yasin, Rahman, Al-Waqiah, As-Sajdah, Al-Mulk, Al-Kahfi, semua tuh dibaca dalam sholat. Nah, kalau baca dalam sholat kan dikalinya 100. Berbeda dengan kalau kita baca di luar sholat. Nah 3 cara ini deh, pakai kekuatan niat atau dibagi kemudian ke beberapa orang dan ke banyak orang, yang kemudian yang ketiga adalah dibaca di dalam sholat. Atau 3-tiganya sekalian dihajar. Sekalian 3-tiganya tuh dilaksanakan, itu dipakai 3 cara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ya mah, minggu kemarin ya, kita ketemu ibu-ibu di pesawat.
Terus dia bilang, Ustaz, makasih ya. Ustaz dulu doain kita, nggak tahu tuh. Tiba-tiba Ustaz ngomong katanya, ntar lu punya duit 7 miliar. Ntar punya duit di rekening tuh 7 miliar. Tapi baca tuh 1000 Yasin gitu. Saya juga nggak tahu lah, mulut lempeng amat ngomong begitu. Nggak paham. Dan lupa juga peristiwanya. Katanya sih 2019 atau 17 gitu. Nah dia cerita. Alhamdulillah dijabanin tuh 1000 Yasin. Ini kan amalan gak gampang ya. 1000 Yasin kan Masya Allah ini. Tapi dia bilang gak ada pilihan buat dia. Ekonomi lagi masalah, dia juga kena bipolar, dan ketergantungan obatnya payah, jadi mesti lepas kan dari obat. Udahlah, bismillah. Dia jalanin dah tuh, digotong rame-rame. Ame 8 orang. Dia, suaminya, 4 anaknya, ibunya sama yang bantu-bantu di rumah. Gak tahu gimana, itu bener-bener ada di rekening dia, gak tahu bagaimana ceritanya, itu 7 miliar. Ada sih videonya tuh. Malah habis dari situ gak lama megang duit 45 miliar. Woi, hebat. Nah, ya hebat benar itu. Ya maksudnya kan keyakinannya hebat itu. Ya ini kan bukan soal dia dapatnya, tapi keyakinannya. Ya kita aja kalau terima suka nggak dilaksanain kok. Iya benar ini. Ya kita nih sekarang denger nih soal 1000 Yasin. Apa iya pulang dari sini dijalanin? Mikir gitu ya. Urusan emang banyak gitu kan. Dia seminggu. Enggak, dibagi 8. Bahasa dia patungan. Patungan 8 orang, jadi satu hari itu antara 20 dah. Emang sih kalau orang kepepet mah. Sahabat surga patungan. Amin. Iya nggak apa-apa loh, nggak apa-apa patungan. Nah, terus ada lagi yang juga nilainya malah 90 miliar, itu waqiah 1000 juga tuh. Kadang-kadang banyak orang-orang begitu tuh. Saya juga bilang, ya Allah, keyakinan mereka sama nekatnya kok lebih dari kita yang ngasih gitu. Saya pernah ngasih orang juga gitu 1000 gitu. Makanya kadang-kadang kita lagi mau apa, ambil sayang, ambil. Ini anak Depok nih. anak marhamah. Ada orang saya kasih tuh, dia punya utang 30 juta. Udah hajar tuh 1000 Yasin, pamit aja langsung. Makasih Ustadz, pamit. Lah kan kita header ya. Ya kali misalkan nawar gitu. Ustadz, kalau 1000 mau keburu ditagih orang gitu. Apa boleh 100 gitu kan, apa boleh 10, apa boleh dicicil, enggak. Habis saya kasih, pergi aja. Padahal kan itu baru mukadimah tuh, saya mau kasih tahu caranya supaya ngejar 1000 begini. Enggak, pergi. Tapi kurang lebih dari cerita ya, kurang dari seminggu udah balik. Udah kelar katanya. Dengan cara-cara Allah deh tuh. Nah tuh saya tanya, lah cepet amat ngelarin 1000 Yasin. Diketawa. Terus saya di jalanan bingung. Itu 1000 gimana ceritanya katanya. Ah udah saya baca sebaca-bacanya. Menurut dia sih kira-kira enggak, ya pokoknya baca aja sampai tar 1000, nggak tahu kapan gitu. Tapi kata dia baru kira-kira AP8, AP10, AP15 gitu. Udah selesai gitu. Jadi emang kekuatan niat. Kalau kita kan nimbang-nimbangnya terus nih. Nimbang. Ini saya baru dapat lagi nih amalan. Hebat banget nih amalan. Tuh. Wah, tapi ya itu kita mah kadang-kadang di saku lupa apa kecuci. Iya kan? Kita kan begitu. Berapa orang udah kita datang ke Bunyai? Berapa orang udah kita datang ke Kiai? Hah? Tapi kan bangunan gak selesai. Nggak apa-apa namanya gue bocah. Gimana ibunya sih?
Iya udah biarin. Namanya gua anak kecil. Udah ajak main sana. Itu aja yang saya sampaikan, kali-kali ada motivasi gitu. Dan banyak yang ngamalin dari kalangan ustadz aja juga. Kalau saya tuh terima yang 1000 waqiah di Badar tuh. Lagi di Badar kan cuman berapa, sejam apa 2 jam tuh dari Madinah. Nah, saya dapat tuh di Badar. Malah kalau ijazahnya kan sehari 125 yang waqiah. Iya. Iya, malam Jumat ketemu malam Jumat. 75, terus 105 gitu. Itu total 1000. Itu juga alumninya udah luar biasa tuh. Dulu kita bikin super camp miliarder. Iya kita bikin tuh. Emang orang kalau nggak di kerangkeng nggak kelar-kelar. Jadi kita bikinlah super camp namanya, super camp miliarder. Pokoknya dia tinggalin semuanya untuk ngejar baca waqiah 1000. Nah kan ntar orang nanya, emang ada dalilnya? Kan suka begitu tuh orang. Ya kan dalilnya suruh banyak baca. 1000 banyak nggak? Iya banyak, ya udah. Itu yang kedua, lah kan kita lebih sering ngeluh ya. Nah, daripada sering ngeluh mah mendingan sering waqiah ya. Hah? Terus kita juga sering ngomongin orang ya. Gibah syari. Gibah syari. Ini Pak Kiai kasap banget ya. Kasapnya tahu gitu ya kita lagi berpiutang. Enggak ya? Berarti aku doang ya? Enggak tahu nih. Ada. Iya. Ya. Ada yang utangnya utang budi. Iya. Kan nggak semua. Karena wajar punya utang, harus puasa, hajat, nikahin. Oh masya Allah. Pun namanya juga ke sana. Iya kemarin dia dulu ya. Grab. Udah yang nggak ada sana. Pak Kiai ini kan sahabat surga mau bikin seragam. Enggak. Cuma minta doa doang gitu sih. Nggak apa-apa kan gua udah ngasih yasin. Modalnya dulu. Iya. Minta doa, modalnya minta doa. Iya percaya aja tuh 1000 yasin tuh. Berapa orang? Sahabat surga berapa orang? Ada. Lah enteng. Seragam 1000 yasin tuh. Ya Allah, tadi aja tuh miliun. Enteng. Iya bener itu. Bener itu. Mobilnya seragam tar. Semuanya Alphard ya. Kegedean. Iya. Yang kecilan berarti Mercy yang kecil. BMW yang kecil ya. Katanya punyai minta sebanyak-banyaknya nanti yang cekusnya Allah. Ya kan. Cocok punya Nabila, rumahnya garasinya susah kan gitu. Iya kan mintanya sepaket. Yang kayak punya Ustadz sekarang tuh. Iya mintanya sepaket. Iya, tapi harganya Alphard. Iya mintanya sepaket, minta rumah sekalian, sama tanahnya. Lagian kan gini ya, jangan geli minta dunia. Lah orang yang Tuhannya bukan Allah, pemilik dunia aja, dia pada ngejar dunia. Kayak kita berhak sama bapak kita. Lah ngapain bukan anaknya bapak kita pada minta sama bapak kita? Lah kita nggak minta. Kira-kira begitu. Lah kan Allah ini Tuhan kita. Lah orang lain pada mau dunianya dia, lah kita nggak mau, tapi nggak mau ngutang juga, gimana coba? Kalau nggak mau kan mestinya sabar. Masih butuh. Iya kalau nggak mau mestinya kita sabar, nggak ada kepengen juga. Ya nyata kita kan kepengen juga, kepengen anak soleh. Kan permintaan nggak harus selalu dunia. Tapi dunia itu memang sampah. Justru karena sampah, minta aja pasti dikasih. Kita nih punya sofa rombeng, ya. Kita mau buang nggak ada yang ngangkat, buang juga kemana? Tiba-tiba ada orang ngomong, Bang Haji, sofa yang jelek itu buat saya aja dah. Kita kasih tuh dengan redonya. Bagi dia mah itu bermanfaat. Lah iya orang sampah sih. Jadi dunia ini semua sampah, percaya deh. Nah di situ harus kita manfaatin, mumpung dia sampah, ya kita minta. Cuman di tangan ustadzah nih, di tangan orang beriman juga, tuh sampah didaur ulang. Kita jadi orang Madura begitu kira-kira. Tuh sampah jadi berharga. Kenapa kita minta mobil Alphard? Supaya kita bisa memuliakan guru kita kalau lagi ke Jakarta.
Hindun, iya Bu Nyai. Bu Nyai mau ke Jakarta. Siap kita jemput. Nah, kan seneng dia kalau kita jemput pakai. Bener-bener kasar. Hah? Saya lagi ngomong-ngomong mau jemput punya pusat ke bandara. Allah. Nanti kan Depok. Allahumma sholli ala. Tadi ya, iya kasar bener. Ampun. Asli semalam di Jum pakai mobil saya Nyai sama supirnya ke bandara. Ini pakai istri saya tuh. Mobil banyak no. Ngebelatak pusing no. Lagi saya. Lah bebo ya udah dikasih kuncinya minta sendiri aja. Kasih kunci. Tapi emang bener loh. Orang-orang yang tange-tange, istilah orang Betawi itu orang tange. Kita bukan berarti bilang kita nggak tange, tapi kan kita emang di sini dunianya. Nah ternyata kita yang tange nih. Tange itu setengah. Orang-orang yang maaf ya, maaf nih, dia tukang sate. Sekolah ya kagak, ngaji ya kagak, nyantren ya kagak. Dan kita ketemu sama dia cuman urusan beli sate. Tapi kita yang ngomong sama dia nih, bang nggak pengen pindah ke depan. Dia ketawa. Emang duit dari mana? Dari Allah. Udah, sholawat yang banyak, 40 hari gue jadi. Itu bener jadi. Lah kita imannya setengah, prakteknya setengah, yakinnya setengah, semuanya setengah. Mending kalau setengah, seperempat. Ya mending juga kalau seperempat. Kalau minta 50 saja. Iya, itu mumpung dia sampah lah pokoknya. Sampah minta aja, habis itu didaur ulang. Ya Allah saya minta tanah yang lebar, buat apa? Buat kuburan. Namanya daur ulang. Itu. Saya minta berlian. Buat apa berlian? Lah kalau takbir kan, ya cakep tuh. Hah? Jadi saksi. Ya iya. Hah? Bener. Kita punya jemal pakai sholat. Allah, waduh, biar Allah lihat ya. Oh. Saya waktu kecil kan ke Habib Umar Sonono, Umar Cipayung. Waktu kecil saya ke Habib Umar Cipayung. Cipayung. Bukan Habib Umar Sono Cisarua. Iya Cipayung ya, iya benar Cipayung. Mama itu papa denger omongan dia sendiri loh. Ngomong sama Umi Yo. Kan gagah tuh ke masjid doangan, pendek dong masjid tuh. Enggak tapi jauh. Dia pakai Mercy tahun itu loh. Dan apa kata dia? Sebaik-baik yang diperlihatkan harta adalah Allah. Waduh iya juga. Sebaik-baik harta diperlihatkan kepada Allah. Makanya BHS udah 9 juta ya. BHS 9 juta. Nah itu kita beli pabrik kan noh. Iya tuh. Silakan bagi. Iya lagi nunggu. Nah. Jadi seragam surga. Bener nih, jadiin outer. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, nih sahabat surga katanya lagi butuh seragam. Mulai dari atasan sampai bawahan sampai daleman kali. Ya Allah kasih jangan cuma satu setel, 7 setel biar ganti tiap hari kalau ada acara beda-beda. Kasih juga duit yang banyak biar bisa pada pergi umroh plus Turki, Dubai, Palestina, Mesir, Yaman, dan bikin pada sehat semuanya, panjang umur semuanya. Mulutnya rapi, nggak ngomongin orang, kupingnya rapi, nggak denger aib orang, hatinya pada bersih, nggak ada dengkinya, nggak ada ngirinya, nggak ada hasut-hasutnya. Insya Allah mudah-mudahan lempeng, lembaganya pada maju semuanya. Pengajiannya, madrasahnya, pesantrennya, majelisnya, semua pada maju. Anak keturunan juga pada maju. Soleh-soleh anak keturunan ke akhir zaman, nggak ada yang murtad, nggak ada yang kafir, nggak ada yang macam-macam, nggak ada yang berubah laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, nggak ada yang nggak lurus, nggak ada yang nggak lempeng. Semuanya muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang muttaqin dan istiqomah. Ya Allah, ini adalah istri-istri yang pada solehah, mudah-mudahan bisa bawa surga buat suaminya, buat anak keturunannya, buat orang-orang tuanya, dan juga buat semua perkumpulan di seluruh dunia. Dan siapa yang terlibat di sahabat surga dan semua perkumpulan, insya Allah mudah-mudahan jadi jalan ke surga beneran.
membawa siapa aja ke surga insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ummatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo bikin kesepakatan dulu. Tuh 15 bagi berapa ya berarti? 1.000 ya kan? Nah, itu program sahabat surga pertama. Ya. Niatnya jangan niat masing-masing guys. Bareng jamaah. Niatnya sama. Ya bahasa Indonesia aja kita mau gotong. Ya kan kita punya hajatnya kan beda-beda gitu. Oh iya nggak apa beda-beda. Di lava diucapkan Iya, lagi. diucap. Iya kan ada sirron ada alaniyah kan, jadi bebas aja. Yang penting kita pokoknya Allah tahu. Plus waktu. Iya, Tidak harus bareng-bareng, kita bikin list saja kan bisa. iya nggak bisa bareng-bareng. Pokoknya lu tugas lu sekian gitu. Karena mungkin Di list. kebetulan Ya kan 1.000 tuh kalau bagi 10 kan 100. Kira-kira begitu kan? 100 kan? Nah 100 kelarinnya 10 hari aja. oh iya gitu maksudnya ada tema. Ya berarti kan 10 kurang lebih sehari. Kalau dirasa masih kebanyakan dibikin 30 hari kan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Satu orang iya, tolong 14. Kalau itu 66, 67. Tadi ada Gina. Iya, Gina belum dihitung. Lakinya belum pada dihitung. Iya. Laki kan bisa dihitung. Enggak, loh saya laki. Nah itu dia Kiai, kadang-kadang kita yakin terus ya suami tuh enggak, jadi dia logika nggak ada kerjaan mau dapat duit dari mana gitu. Jangan terpengaruh sama Iya, itu. kadang-kadang itu jadinya dia Bismillah Allah udah Allah gitu gitu. Ya cari laki lain. Maksudnya cari siapa kek gitu loh. Bisa santri ya kan? Bisa anak. Iya. Bukan ganti laki suami bukan. Enggak kata dia gini, emang gue mau tuker tambah nih. Mama, ini keluarganya dia sama keluarga papa masih di atasnya Kumpul. masih ini ya. Atasnya kumpul. Ya. Iya nggak pegal kesaleo dia. Ya Allah, cok kali gacok. Cocok. Kocok. Iya. Saya masih ngalamin, bukan suami itu abah ya. Heeh. Iya. Iya, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.